Seorang ayah berpura-pura lumpuh untuk menguji perhatian dan kasih sayang anak-anaknya, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Pak Rudi duduk di kursi goyang tua di beranda rumahnya, memandangi halaman depan yang luas. Pohon kenanga besar yang ditanamnya puluhan tahun lalu kini menjulang tinggi, daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin sore. Ia menghela napas panjang, matanya menerawang ke kejauhan. Di usianya yang sudah menginjak 67 tahun, ia mulai merasa kesepian. Anak-anaknya, 3 orang putra dan seorang putri, semua telah dewasa dan hidup mandiri. Dulu, ketika mereka masih kecil, rumah ini selalu ramai, dengan suara tawa dan teriakan. Namun kini, suasana itu hanya tinggal kenangan. Anak sulungnya, Budi, sibuk dengan karier di ibu kota, jarang pulang karena alasan pekerjaan. Putrinya Nisa menikah dengan Andi, seorang pria miskin yang sering menjadi bahan omelan Pak Rudi. Sementara 2 anak lainnya, Joko dan Tono, lebih sering datang saat ada acara keluarga besar atau ketika mereka butuh sesuatu. Apakah aku salah mendidik mereka? Gumam Pak Rudi pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Ia tak pernah membayangkan bahwa di usia senjanya, ia akan merasa begitu kesepian. Semua anaknya tampaknya lebih peduli pada harta warisan daripada dirinya sebagai seorang ayah. Setiap kali mereka menelepon, pembicaraan selalu berakhir pada uang atau properti. Suatu hari, setelah membersihkan halaman belakang, Pak Rudi tersandung batu kecil dan jatuh terduduk. Kakinya terasa sakit, meski tidak terlalu parah. Namun, saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin inilah cara untuk menguji mereka, pikirnya. Ia memutuskan untuk berpura-pura lumpuh. Tidak bisa bergerak sama sekali, untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padanya. Pak Rudi menyewa kursi roda dari toko alat kesehatan di kota. Ia juga meminta dokter keluarga untuk memberikan surat medis palsu yang menyatakan bahwa ia mengalami cedera tulang belakang akibat kecelakaan ringan. Semua persiapan dilakukan dengan hati-hati agar terlihat meyakinkan. Ketika anak-anaknya mendengar kabar tentang kondisi parah ayah mereka, reaksi mereka beragam. Budi hanya menelepon sekilas, mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang untuk biaya pengobatan. Joko dan Tono datang sekali ke rumah, tetapi hanya sebentar. Mereka terlihat cemas, namun lebih banyak membicarakan soal asuransi dan warisan daripada kesehatan Pak Rudi. Yang paling mengecewakan adalah sikap Nisa, putri bungsunya. Meski ia tinggal paling dekat, Nisa jarang mengunjungi ayahnya. Ia lebih sering mengirim pesan singkat atau meminta suaminya, Andi, untuk datang ke rumah. "Aku sedang sibuk ya," katanya suatu hari melalui telepon. "Tapi tenang saja, Andi pasti akan merawat ayah." Pak Rudi hanya diam mendengarnya. Hatinya terasa semakin dingin. Ia merasa seperti seekor burung tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, yang kini terbang bebas tanpa memikirkan sarang tempat mereka dilahirkan. Namun, satu hal yang membuat Pak Rudi sedikit terkejut adalah sikap Andi, menantunya yang miskin, itu. Meski awalnya ia merasa tidak suka dengan Andi karena status ekonominya, pria itu ternyata rajin datang ke rumah. Setiap sore, Andi akan muncul dengan senyum hangat, membantu Pak Rudi makan, membersihkan rumah, bahkan mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan. "Ayah, saya tahu ini mungkin sulit bagi ayah," kata Andi suatu hari, sambil membantu Pak Rudi duduk di kursi rodanya. "Tapi saya di sini, ayah tidak sendirian." Pak Rudi hanya mengangguk pelan, hatinya dipenuhi rasa bingung. Mengapa Andi, yang bukan darah dagingnya, bisa begitu peduli, sedangkan anak-anaknya sendiri, yang seharusnya mencintainya, malah meninggalkannya dalam kesendirian? Di malam hari, setelah semua orang pergi, Pak Rudi duduk di kursi rodanya, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Ia mulai merasa ragu dengan ujiannya sendiri. Apakah ia melakukan hal yang benar? Atau justru ia sedang kehilangan arti sejati dari kasih sayang? Namun, satu hal yang ia yakini, ujian ini belum berakhir. Masih ada waktu untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padanya. Dan entah bagaimana, kehadiran Andi mulai membuatnya merasa ada harapan di tengah kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Andi terus datang ke rumah Pak Rudi dengan keteraturan yang membuat pria tua itu semakin bingung. Setiap sore,
Tanpa diminta, Andi akan muncul membawa sebungkus makanan sederhana. Kadang, nasi kotak dari warung dekat rumahnya. Kadang bubur ayam hangat yang ia masak sendiri. Ia juga selalu membawa obat-obatan yang diperlukan Pak Rudi, meski harganya tidak murah bagi dompetnya yang pas-pasan. "Ayah, ini suplemen untuk tulang. Saya baca di internet, katanya baik untuk pemulihan," kata Andi suatu hari sambil menyerahkan botol vitamin. Matanya bersinar dengan keikhlasan yang sulit dipahami oleh Pak Rudi. Pak Rudi hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya ia mulai merasa curiga. Kenapa dia begitu peduli, pikirnya. Apakah dia ingin mendapatkan bagian lebih besar dari warisan keluarga? Atau mungkin dia hanya mencoba memperbaiki hubungan dengan Nisa melalui aku? Namun, semakin lama Andi tinggal, semakin sulit bagi Pak Rudi untuk mempertahankan prasangka buruknya. Pria muda itu tidak pernah meminta apapun sebagai imbalan atas semua yang ia lakukan. Bahkan, ketika Pak Rudi secara halus menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, Andi menolaknya dengan sopan. "Tidak usah ya. Saya hanya ingin ayah merasa nyaman," katanya dengan senyum tulus. "Saya tahu ayah pasti sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Sekarang giliran saya untuk membantu." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hati Pak Rudi. Ia tak pernah menyangka bahwa seseorang yang bukan darah dagingnya bisa memiliki rasa hormat dan pengabdian sedalam itu padanya. Namun, di sisi lain, ia tetap tidak bisa sepenuhnya melepaskan keraguan. Suatu malam, setelah Andi pulang, Pak Rudi memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Ia diam-diam mengikuti rutinitas Andi saat berada di rumah. Dari balik pintu kamarnya, ia melihat Andi membersihkan kursi roda palsunya dengan telaten, menyeka debu-debu kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata biasa. Kemudian, pria muda itu duduk di sofa dekat jendela, menundukkan kepala seolah sedang berdoa. "Ayah, maafkan aku kalau aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk Nisa dan keluarga ini," gumam Andi pelan, suaranya penuh penyesalan. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ayah." Pak Rudi terkejut mendengarnya. Ia tak pernah menyangka bahwa Andi menyimpan beban emosional sebesar itu. Selama ini, ia hanya melihat Andi sebagai pria miskin yang tidak cocok untuk putrinya. Tapi ternyata, di balik kesederhanaannya, ada hati yang besar dan penuh rasa tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi yang mengubah segalanya. Suatu malam, setelah seharian lelah bekerja, Andi tertidur di sofa dekat kamar Pak Rudi. Pria tua itu, yang biasanya tidur lebih awal, tiba-tiba merasa haus dan memutuskan untuk bangkit dari kursi rodanya menuju dapur. Namun, saat ia melangkah, pelan-pelan Andi terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Mata Andi membelalak saat melihat Pak Rudi berdiri tegak, berjalan tanpa kesulitan menuju dapur. Awalnya, ia tampak bingung, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi ekspresi campuran antara terkejut dan kecewa. Namun, anehnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Pak Rudi dengan pandangan yang sulit diartikan. Pak Rudi panik. Ia segera kembali ke kursi rodanya dan berpura-pura seperti biasa. Namun, ia tahu bahwa rahasia kebohongannya telah terbongkar. Malam itu, ia tak bisa tidur, terus-menerus memikirkan reaksi Andi. Keesokan harinya, Andi datang seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia tetap membantu Pak Rudi dengan sepenuh hati, tetapi tatapannya terasa lebih dalam, lebih penuh makna. Akhirnya, pada sore hari, Andi memutuskan untuk bicara. "Ya, saya tahu ayah pura-pura lumpuh," katanya pelan, matanya menatap lurus ke mata Pak Rudi. "Saya melihat ayah berjalan semalam, tapi saya tidak tahu alasan di balik semua ini. Apakah ayah benar-benar merasa seburuk itu tentang kami?" Pak Rudi terdiam. Ia merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Perlahan-lahan, ia mulai meneteskan air mata, dan akhirnya, ia mengakui semuanya. "Andi, aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Aku merasa anak-anakku sudah melupakan aku. Tapi kamu justru menunjukkan kasih, sayang yang tulus." Andi tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca.
Ayah, cinta sejati tidak butuh ujian. Kadang-kadang, kita hanya perlu memberi tanpa syarat. Pak Rudi merasa dunianya runtuh dan dibangun kembali dalam satu momen. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang menantu yang dulunya ia anggap remeh bisa memberinya pelajaran hidup yang begitu berharga. Hatinya dipenuhi rasa malu, namun juga rasa syukur yang mendalam. Setelah pengakuan Pak Rudi, suasana di antara keduanya berubah. Ada keheningan yang dalam, namun tidak lagi dipenuhi oleh ketegangan atau keraguan. Andi duduk di samping kursi roda Pak Rudi, matanya menatap pria tua itu dengan campuran empati dan kesedihan. "Ayah, saya tahu ayah mungkin merasa sendirian," kata Andi pelan. "Tapi apa yang ayah lakukan ini sebenarnya hanya akan membuat ayah semakin jauh dari keluarga." Pak Rudi mengangguk pelan, air mata masih membasahi pipinya. Ia tak pernah membayangkan bahwa ujiannya akan berakhir seperti ini dengan dirinya, yang malah belajar tentang arti cinta sejati dari seorang menantu yang awalnya ia anggap remeh. "Maafkan aku, Andi," kata Pak Rudi akhirnya, suaranya terdengar serak. "Aku salah besar. Aku hanya ingin tahu apakah anak-anakku benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata, hanya kamu yang menunjukkan kasih sayang yang tulus." Andi tersenyum, tipis. "Ayah, kadang-kadang kita harus berhenti menguji orang lain dan mulai memberikan cinta tanpa syarat. Mungkin anak-anak ayah tidak sempurna, tapi bukan berarti mereka tidak mencintai ayah. Mereka hanya mungkin belum belajar bagaimana cara menunjukkannya." Kata-kata itu menyentuh hati Pak Rudi lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya pada ujian palsu yang ia buat, tetapi juga pada ekspektasinya yang terlalu tinggi terhadap anak-anaknya. Ia selalu mengharapkan mereka menjadi seperti yang ia inginkan, tanpa pernah benar-benar memahami kehidupan mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi memutuskan untuk mengakhiri sandiwara lumpuhnya. Ia kembali berjalan normal, meski dengan langkah-langkah yang sedikit kaku karena terlalu lama duduk di kursi roda. Ketika anak-anaknya datang berkunjung, Budi, Joko, Tono, dan Nisa, mereka semua terkejut melihat ayah mereka berdiri tegak. "Ayah, kenapa ayah bisa berjalan?" tanya Nisa. Matanya membelalak heran. Pak Rudi tersenyum kecil, lalu menatap satu persatu wajah anak-anaknya. Aku pura-pura lumpuh," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku." Ruang tamu langsung hening. Anak-anaknya saling bertukar pandang. Ada rasa malu, marah, dan bingung yang tergambar di wajah mereka. "Bapak pikir kami tidak peduli?" tanya Budi, nada suaranya meninggi. "Kami sudah mengirim uang, membayar asuransi, bahkan memastikan pembantu merawat Bapak setiap hari. Tapi kalian jarang datang," balas Pak Rudi. Suaranya tetap tenang namun tegas. "Uang tidak bisa menggantikan waktu, dan aku hanya ingin merasakan kehadiran kalian." Joko dan Tono tampak menunduk, sementara Nisa menangis pelan. Mereka semua menyadari bahwa ayah mereka benar. Mereka telah gagal sebagai anak-anak yang baik. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin terkejut. Saat itulah Andi masuk ke ruang tamu, membawa secangkir teh hangat untuk Pak Rudi. Semua mata tertuju padanya, terutama Nisa. "Andi tahu sejak beberapa hari lalu," kata Pak Rudi. Suaranya terdengar lembut namun penuh makna. "Dia tidak hanya mengetahui kebohonganku, tapi dia tetap merawatku dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah meminta apapun sebagai imbalan. Bahkan, dia adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padaku." Mata Nisa berkaca-kaca saat ia menatap suaminya. "Andi, kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" Andi tersenyum kecil. "Karena aku tahu ayah sedang merasa kesepian, dan aku hanya ingin membuktikan bahwa aku mencintai keluarga ini, termasuk ayah." Kejadian itu menjadi titik balik bagi keluarga Pak Rudi. Anak-anaknya mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji untuk lebih sering mengunjungi ayah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kepercayaan yang telah hilang tidak bisa dipulihkan begitu saja. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin terpukul. Beberapa minggu kemudian, Pak Rudi memanggil seluruh keluarganya untuk membicarakan wasiatnya. "Aku sudah memutuskan untuk mengubah wasiatku,"
kata Pak Rudi dengan tegas. Sebagian besar hartaku akan kuberikan kepada Andi dan Nisa, serta yayasan, amal yang didirikan Andi untuk membantu keluarga miskin. Kalian semua, kalian sudah cukup memiliki segalanya. Anak-anaknya protes keras, terutama Budi dan Tono. Namun, Pak Rudi tetap teguh pada keputusannya. Ini bukan soal uang. Ini soal pelajaran hidup. Harta ini tidak akan berarti apa-apa jika kalian tidak belajar tentang cinta dan pengorbanan. Setelah pengumuman wasiatnya, suasana di keluarga Pak Rudi menjadi tegang. Budi, Joko, dan Tono tidak bisa menerima keputusan ayah mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, terutama karena harta yang seharusnya dibagi secara merata justru diberikan kepada Andi, seorang menantu yang bahkan bukan darah daging keluarga. "Bapak pikir ini adil?" bentak Budi dalam pertemuan keluarga. "Andi itu hanya menantu. Dia bahkan tidak punya hubungan darah dengan kita." Pak Rudi menatap anak sulungnya dengan tatapan tajam, namun tetap tenang. "Cinta sejati tidak diukur dari hubungan darah," jawabnya pelan. "Andi telah membuktikan bahwa dia lebih peduli padaku daripada kalian semua. Dia tidak pernah meminta apapun, tapi dia memberi segalanya." Joko mencoba membela diri. "Tapi kami juga sudah berusaha ya. Kami mengirim uang, membayar asuransi, bahkan memastikan pembantu selalu ada untuk merawatmu." "Uang tidak bisa menggantikan waktu," balas Pak Rudi dengan nada tegas. "Kalian mungkin sibuk dengan karier dan kehidupan kalian. Tapi aku hanya ingin kehadiran kalian. Aku ingin merasakan kasih sayang sebagai seorang ayah, bukan sekadar mesin ATM." Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Anak-anaknya saling bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah gagal sebagai anak-anak. Namun, rasa marah dan kecewa masih mendominasi hati mereka. Di tengah ketegangan itu, Andi angkat bicara. Ia berdiri dari kursinya, menatap satu persatu wajah saudara, iparnya. "Saya tahu ini sulit diterima," katanya pelan. "Tapi saya tidak pernah meminta apapun dari ayah. Saya hanya ingin membantu beliau karena saya tulus mencintai keluarga ini. Harta ini bukan soal materi, tapi soal tanggung jawab. Saya akan menggunakan sebagian besar uang ini untuk yayasan amal yang saya dirikan, agar lebih banyak keluarga miskin bisa mendapatkan bantuan." Nisa, yang selama ini diam, akhirnya ikut berbicara. "Aku bangga pada Andi," katanya dengan suara mantap. "Dia adalah suamiku, dan dia telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh syarat. Aku mendukung keputusan ayah." Mendengar kata-kata Nisa, anak-anak lainnya semakin marah. Mereka merasa dikhianati oleh adik mereka sendiri. Namun, Pak Rudi tidak bergeming. Ia tahu bahwa keputusannya adalah cara terbaik untuk mengajarkan pelajaran hidup kepada anak-anaknya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan antara Pak Rudi dan anak-anaknya menjadi dingin. Budi, Joko, dan Tono jarang mengunjungi rumah, bahkan hampir tidak pernah menelepon. Hanya Nisa dan Andi yang tetap hadir di sisi Pak Rudi, membantu merawatnya dan mendampinginya dalam segala hal. Namun, meski hubungan dengan anak-anaknya memburuk, Pak Rudi merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Melalui wasiatnya, ia tidak hanya memberikan warisan materi, tetapi juga warisan nilai-nilai tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan tanggung jawab. Suatu hari, saat sedang duduk di beranda, rumah bersama Andi, Pak Rudi berbicara dari hati ke hati. "Andi, kamu tahu kenapa aku memilihmu untuk menerima sebagian besar hartaku?" Andi tersenyum kecil. "Karena ayah ingin mengajarkan pelajaran kepada anak-anak ayah." Pak Rudi menggeleng pelan. "Bukan hanya itu. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak kulihat dalam anak-anakku sendiri. Kamu memiliki hati yang besar, Andi. Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak butuh ujian. Dan aku ingin memastikan bahwa nilai-nilai itu terus hidup melalui dirimu." Andi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih ya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya layak menjadi bagian dari keluarga ini." Namun, cerita belum berakhir di situ.
Beberapa bulan kemudian, anak-anak Pak Rudi mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat bagaimana Andi dan Nisa bekerja keras untuk membantu orang-orang miskin melalui yayasan amal. Mereka juga melihat bagaimana Pak Rudi tampak lebih bahagia dan damai, meski hubungan mereka masih tegang. Akhirnya, Budi, Joko, dan Tono memutuskan untuk datang ke rumah Pak Rudi. Mereka membawa buket bunga dan permintaan maaf yang tulus. "Maafkan kami ya," kata Budi dengan suara bergetar. "Kami salah. Kami tidak pernah benar-benar memahami apa yang ayah butuhkan. Kami hanya terlalu sibuk dengan kehidupan kami sendiri." Pak Rudi tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih atas permintaan maaf kalian. Tapi ingatlah satu hal. Cinta sejati tidak butuh syarat. Jika kalian ingin memperbaiki hubungan ini, lakukanlah tanpa mengharapkan imbalan." Anak-anaknya mengangguk. Air mata mengalir di pipi mereka. Mereka mulai memperbaiki hubungan dengan ayah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kepercayaan yang telah hilang tidak bisa sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan emosional antara Pak Rudi dan anak-anaknya. Meski hubungan mereka mulai membaik, ada perubahan besar yang terjadi dalam dinamika keluarga itu. Budi, Joko, dan Tono mulai lebih sering mengunjungi ayah mereka, bukan karena merasa bersalah atau ingin mendapatkan warisan, tetapi karena mereka benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Mereka mulai belajar bahwa cinta tidak selalu harus diukur dengan materi, melainkan dengan kehadiran dan perhatian. Namun, meskipun anak-anaknya mencoba memperbaiki diri, Pak Rudi tahu bahwa ada sesuatu yang tak bisa dipulihkan sepenuhnya. Rasa percaya yang telah hilang akibat ketidakpedulian mereka selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa meskipun mereka adalah darah dagingnya, cinta sejati ternyata bisa datang dari orang-orang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seperti Andi dan Nisa kini menjadi tulang punggung keluarga. Mereka tidak hanya merawat Pak Rudi secara fisik, tetapi juga membantu membangun kembali ikatan emosional antara ayah dan anak-anaknya. Yayasan amal yang didirikan Andi pun berkembang pesat, membantu banyak keluarga miskin di daerah sekitar. Melalui yayasan itu, Pak Rudi merasa bahwa ia masih bisa memberikan kontribusi positif kepada dunia, meskipun usianya semakin tua. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Pak Rudi duduk di kursi goyangnya di beranda rumah. Andi dan Nisa duduk di sampingnya, sementara Budi, Joko, dan Tono berdiri di halaman depan, membantu membersihkan dedaunan yang jatuh. Pemandangan itu membuat Pak Rudi tersenyum kecil. "Ayah, apa ayah bahagia sekarang?" tanya Nisa pelan, suaranya penuh kasih sayang. Pak Rudi mengangguk pelan. "Lebih bahagia daripada yang kalian bayangkan," katanya. "Aku mungkin kehilangan banyak waktu dengan kalian semua, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta sejati. Dan aku menemukannya dalam diri Andi." Andi tersenyum malu-malu. "Ayah, aku hanya melakukan apa yang kupikir benar. Aku tidak pernah berharap mendapatkan apapun sebagai imbalan." "Dan itulah yang membuatmu luar biasa," balas Pak Rudi, matanya penuh rasa bangga. "Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak butuh syarat. Kamu memberiku pelajaran hidup yang tak ternilai harganya." Beberapa minggu kemudian, Pak Rudi memutuskan untuk menulis surat terakhirnya. Surat yang akan dibaca oleh keluarganya setelah ia tiada. Dalam surat itu ia menulis, "Anak-anakku tercinta, aku tahu aku bukan ayah yang sempurna. Selama ini, aku terlalu banyak mengharapkan kalian untuk menjadi seperti yang kuinginkan, tanpa pernah benar-benar memahami kehidupan kalian. Aku salah, dan aku minta maaf atas semua kesalahanku. Namun, melalui ujian yang kubuat sendiri, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau warisan cinta sejati. Aku menemukannya dalam diri Andi, menantuku yang tulus. Dia mengajarkanku bahwa cinta tidak butuh ujian, dan pengorbanan tidak butuh alasan. Kepada Andi dan Nisa, aku titipkan sebagian besar hartaku, bukan karena aku ingin memberikan kalian lebih, tetapi karena aku ingin nilai-nilai cinta dan pengorbanan terus hidup melalui kalian. Gunakanlah harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, agar cinta sejati bisa menyebar ke lebih banyak hati."
Dan kepada Budi, Joko, dan Tono, aku harap kalian bisa belajar dari semua ini. Harta tidak akan berarti apa-apa jika kalian tidak belajar tentang cinta dan pengorbanan. Jadilah manusia yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Aku mencintai kalian semua, meski caraku menunjukkannya mungkin tidak sempurna. Semoga kalian bisa menemukan arti sejati dari kasih sayang, seperti yang telah kulakukan dengan cinta, Ayah. Beberapa bulan setelah menulis surat itu, Pak Rudi meninggal dunia dengan tenang di usia 68 tahun. Keluarganya berkumpul di pemakaman, air mata mengalir di pipi mereka. Namun, kali ini, tangisan mereka bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena rasa syukur atas pelajaran hidup yang telah diberikan oleh Pak Rudi. Setelah pemakaman, keluarga membaca surat terakhir Pak Rudi. Kata-kata itu menyentuh hati mereka lebih dalam daripada apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Budi, Joko, dan Tono akhirnya memahami kesalahan mereka dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik, sementara Andi dan Nisa melanjutkan misi Pak Rudi melalui Yayasan Amal, membantu lebih banyak keluarga miskin dan menyebarluaskan nilai-nilai cinta sejati. Di bawah pohon kenanga besar di halaman rumah, keluarga itu berkumpul untuk terakhir kalinya. Mereka saling berpelukan, berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu. Di tengah angin sore yang sejuk, mereka merasakan kehadiran Pak Rudi, ayah mereka yang telah pergi, namun meninggalkan warisan cinta yang abadi.